Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini masih membahas cara menghitung gaya-gaya batang pada struktur angka batang dengan menggunakan metode Cremona. Contoh soal seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya adalah hitunglah gaya-gaya batang dengan menggunakan metode Cremona, yang mana berat masing-masing batang diabaikan. Dalam soal ini terdapat 3 beban terpusat yang bekerja, yaitu yang pertama P1 bekerja secara vertikal di titik E, kemudian P2 bekerja secara vertikal di titik C, dan P3 bekerja secara horizontal di titik D. Sebelumnya kita mengecek dulu kestabilan daripada struktur dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan 2J kurang 3, yang mana M menunjukkan jumlah batang atau member, kemudian J menunjukkan jumlah join atau titik buhul. Dalam soal ini jumlah batangnya ada 7, kemudian jumlah join atau titik buhulnya ada 5. Kita masukkan dalam rumus. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan hasil bahwa jumlah M sama dengan 7, kemudian 2J kurang 3 sama dengan 7, sehingga struktur ini dalam keadaan stabil. Langkah-langkah penyelesaian metode Cremona: yang pertama, tentukan terlebih dahulu skala gambar. Ukuran gaya dinyatakan dalam ukuran panjang, misalnya 1 cm sama dengan 1 ton atau 1 cm sama dengan 100 kg. Kita sesuaikan dengan satuan gaya pada soal dan juga bidang kerja, ya. Gambar kerja kita disesuaikan agar semuanya bisa digambarkan dengan jelas. Yang kedua, selesaikan terlebih dahulu gaya-gaya luar. Buat vektor gaya-gaya luar yang bekerja termasuk reaksi, yang mana vektor gaya terakhir harus kembali ke titik tangkap gaya mula-mula. Ini yang menjadi hal prinsip yang harus diingat. Kemudian yang ketiga, proses penggambaran dimulai dari tumpuan dengan syarat maksimal hanya 2 batang yang belum diketahui. Penggambaran dapat searah jarum jam atau belang jarum jam. Yang keempat, arah batang yang menuju titik tinjau merupakan batang tekan atau bertanda negatif, dan yang menjauh titik tinjau merupakan batang tarik atau bertanda positif. Kemudian yang kelima, setelah semua batang selesai tergambar, ukuran panjang batang sehingga akan diperoleh besar gaya batang sesuai dengan skala yang telah ditetapkan di awal. Kita sesuaikan dengan skala pada penentuan awal. Selanjutnya, langkah pertama, kita menghitung reaksi peletakan di titik A yang merupakan tumpuan sendi dan titik B yang merupakan tumpuan roll. Untuk menghitung reaksi, perlu diperhatikan bahwa gaya yang searah jarum jam bertanda positif dan yang berlawanan jarum jam bertanda negatif. Karena titik B merupakan tumpuan roll, maka reaksi horizontal di titik B sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung reaksi peletakan sigma MA sama dengan 0. Nanti kita akan dapatkan reaksi vertikal di titik B. Jadi dalam hal ini titik A sebagai pusat. Yang pertama, di titik A, di sini ada bekerja gaya HA dan gaya VA, namun kedua gaya ini melewati titik A sehingga tidak ada jarak atau 0, sehingga ini kita abaikan. P3, selanjutnya P3 bekerja horizontal terhadap titik A. Untuk mendapatkan jarak P3 harus kita perhatikan bahwa gaya ini harus tegak lurus terhadap titik A. Prinsip gaya itu kita bisa pindahkan asalkan masih dalam garis kerja yang sama. Kita bisa majukan atau kita bisa mundurkan asalkan masih dalam garis kerja yang sama. Sehingga jarak antara P3 dan titik A kita dapatkan seperti ini, yang mana jaraknya sebesar 4,05 dibagi dengan 2. Bertanda positif karena P3 berputar searah jarum jam terhadap titik A. Kemudian gaya P1 terhadap titik A akan berputar juga searah jarum jam sehingga bertanda positif. Jaraknya juga tegak lurus, kita dapatkan 5 meter. Kemudian untuk P2 jaraknya juga 5 meter terhadap titik A, berputar searah jarum jam sehingga bertanda positif. Selanjutnya ada gaya VB. VB terhadap titik A akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Jaraknya 10 meter. Kita masukkan angka-angkanya.
Selanjutnya kita akan dapatkan hasil akhir. VB sama dengan 10,6075 ton. VB bertanda positif. Karena VB bertanda positif, maka arah VB ke atas sudah tepat. Selanjutnya kita akan mencari gaya VA atau reaksi peletakan di titik A dengan menggunakan sigma MB sama dengan 0. Jadi titik tinjau adalah titik B. Di sini kita akan lihat bahwa pada gambar ini baik VB ataupun HA itu melewati titik B, sehingga jaraknya sama dengan 0. Dalam hal ini kita abaikan. Perhatikan VA terhadap titik B arahnya searah jarum jam bertanda positif, jaraknya 10 meter. Kemudian ada P3 sama halnya juga tadi, kita harus mengukur jarak P3 tegak lurus terhadap titik B. Misalkan gaya P3 kita pindahkan seperti ini, jaraknya kita akan dapatkan sebesar 4,05, kita bagi 2 ya. Arahnya terhadap titik B P3 searah jarum jam sehingga bertanda positif. Kemudian ada P1 terhadap titik B berputar berlawan jarum jam sehingga bertanda negatif, jaraknya 5 meter. Dan terakhir ada P2 terhadap titik B juga berlawan jarum jam sehingga bertanda negatif, jaraknya 5 meter. Setelah kita hitung, kita selesaikan, akan diperoleh nilai VA sebesar 9,3925 ton, bertanda positif, artinya VA sudah tepat ke atas. Kemudian kita akan menghitung gaya horizontal di titik A dengan menggunakan sigma H sama dengan 0, P3 dikurangi dengan H A, yang mana P3 arahnya ke kanan sehingga bertanda positif, HA arahnya ke kiri bertanda negatif. Kita akan dapatkan bahwa HA sama dengan 3 ton, arahnya ke kiri. Jadi HA sudah bertanda positif sehingga arah HA ke kiri sudah tepat. Kemudian kita kontrol sigma V sama dengan 0, VA ditambah dengan VB dalam sistem koordinat kartesius, arah yang ke atas bertanda positif, yang ke bawah bertanda negatif, sehingga VA dan VB bertanda positif, P1 dan P2 bertanda negatif karena arahnya ke bawah. Kita masukkan angka-angkanya dari VA, kemudian VB, kemudian dikurangi dengan P1 dan P2, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0, seperti ini, sehingga perhitungan untuk mendapatkan reaksi peletakan di titik A dan titik B sudah tepat. Selanjutnya langkah kedua, kita menggambar gaya-gaya luar termasuk reaksi peletakan. Dalam hal ini nanti akan digambar searah jarum jam, yang mana syarat yang harus diingat bahwa ujung gaya terakhir harus kembali ke titik tangkap gaya mula-mula atau yang pertama. Dalam hal ini skala gaya yang akan digunakan 1 cm sama dengan 1 ton. Dalam penggambaran nanti untuk metode Cremona menggunakan AutoCAD, dengan alasan hasilnya akan lebih presisi baik ukuran maupun sudutnya. Misalkan VA sebesar 9,3925 ton, kita gambarkan sebesar VA 9,3925 cm. Demikian pula untuk HA, P1, P2, P3, dan VB. Terlebih dahulu kita tentukan titik A sebagai titik acuan atau titik tangkap, titik awal. Penggambaran dimulai dari titik A. Di titik A ada VA dan HA. Pertama kita menggambarkan VA vertikal ke atas. Ini besar VA ke atas sampai di sini. Kemudian ada HA ke kiri sebesar 3 ton ke sini. Kemudian ada P3 3 ton kembali ke sini. Kemudian ada P1 sebesar 10 ton. P1 10 ton. Ini besaran P1 sampai ke bawah sini. Selanjutnya ada VB ke atas besar 10,6075 ton, arahnya ke atas. Ini VB sampai di sini. Selanjutnya ada P2 sebesar 10 ton, P2 10 ton ke bawah. Hasilnya
akan kembali pada titik mula-mula, yaitu di titik A. Jika sudah kembali ke titik mula-mula, kita bisa lanjutkan untuk menggambarkan gaya-gaya batang pada setiap titik. Langkah ketiga, kita gambarkan gaya-gaya batang dengan syarat pada titik yang ditinjau hanya terdapat 2 gaya yang belum diketahui. Jadi maksimal 2 gaya batang belum diketahui. Kita mulai dari titik A. Di titik A ada gaya VA vertikal ke atas. Kemudian ada HA sebesar 3 ton ke kiri. Kemudian ada batang 1 arahnya ke bawah menuju titik A, sehingga bertanda negatif atau batang tekan. Apabila batang 1 arahnya ke atas, pasti tidak akan kembali atau menutup di titik A, sehingga pasti batang 1 itu arahnya ke bawah menuju titik A. Selanjutnya batang 4, supaya menutup di titik A, dia akan ke arah kanan. Ke arah kanan terhadap titik A itu menjauhi titik A, sehingga merupakan batang tarik dan bertanda positif. Selanjutnya kita akan ke titik D. Kenapa di titik D? Karena di titik D nanti cuma ada 2 batang yang belum diketahui, yaitu batang 2 dan batang 6. Kalau ke titik C, maka di titik C nanti ada 3 batang yang belum diketahui, yaitu batang 5, 6, dan 7. Selanjutnya di titik D, kita mulai dari batang 1, P3, batang 2, dan batang 6. Habiskan dulu gaya-gaya yang sudah diketahui, dimulai dengan batang 1. Batang 1 tekan terhadap titik A, maka terhadap titik D juga tekan ke atas. Kemudian ada batang atau gaya P3 ke arah kanan. Selanjutnya ada batang 2 ke arah bawah atau menuju titik B, sehingga bertanda negatif ya, batang tekan, dan akan menutup kembali di titik mula-mula, yaitu sebesar ini, arahnya menuju titik D atau batang tekan, diberi tanda negatif 6. Penggambaran di titik C yaitu dimulai dari P2, batang 4, batang 6, batang 7, dan terakhir batang 5. P2 arahnya ke bawah. P2 kita gambarkan dari sini, titik mula-mulanya P2 sampai ke sini. Kemudian ada batang 4 tadi batang tarik terhadap titik A, terhadap titik C juga batang tarik, sehingga menjauhi titik C ke kiri. Ada batang 6 tekan terhadap titik C menuju atau ke bawah. Kemudian ada batang 7 vertikal ke atas menjauhi titik C, merupakan batang tarik bertanda positif. Dan terakhir batang 5 ke arah kanan terhadap titik C menjauhi titik C, sehingga batang 5 merupakan batang tarik dan bertanda positif. Terakhir di titik B. Di titik B dimulai dari VB, kemudian batang 5 dan batang 3. VB arahnya ke atas vertikal, besarnya dari sini, titik awalnya dari sini VB sampai sini, kemudian batang 5 batang tarik terhadap titik B ke arah kiri, batang 5, kemudian menutup kembali di titik B. Batang 3 menuju titik B, sehingga batang 3 merupakan batang tekan dan bertanda negatif. Selanjutnya, setelah kita menggambarkan semua gaya-gaya batang, kita mengukur kembali masing-masing panjang batang. Misalkan untuk batang 1, karena skala gayanya 1 cm sama dengan 1 ton, maka ketika diukur panjang batang 1 ini sebesar 14,922 cm. Sama hal kalau kita konversi ke gaya, besar gaya sebesar 14,922 ton. Demikian pula untuk panjang batang-batang lain bisa kita ukur. Keterangan ada batang 1, batang 2, batang 3, batang tekan, batang 4, batang 5 merupakan batang tarik, batang 6 batang tekan, batang 7 batang tarik. Perlu diingat bahwa untuk struktur rangka batang, semua batang yang berada di atas ini merupakan batang tekan. Kemudian semua batang yang berada horizontal ini pada bagian bawah merupakan batang tarik. Untuk batang yang vertikal ataupun batang diagonal bisa berupa batang tekan atau batang tarik.
Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.